Everybody, welcome back to the Central Boys sama Feral. Dan sorry banget kalau seandainya gue lama gak bikin konten karena gue sibuk banget guys. Meeting tiap hari 6-7 kali. The grind never stops. Tapi karena gue udah bisa nyesuaiin waktu, akhirnya gue bisa bikin konten buat kalian. Dan ini gue akan nge-review sebuah aplikasi yang namanya lensprotocol.eth. Tapi before that, Stani.eth dia nge-tweet dan nge-mention Lens Protocol. Dia bilangnya kalau seandainya I should own this tweet, dan dia meng-copy paste signya Stani, signya dia di tweetnya di sini guys. Dan kalau saya kalian nggak tahu siapa itu Stani.eth atau Stani Kulechov, dia adalah founder dan PsyOps dari Aave. Kalau seandainya kalian nggak tahu Aave itu apa, itu adalah lending protocol terbesar di Ethereum blockchain. Jadinya Aave itu gede banget guys. Oke, let's move on. Apa itu Lens Protocol? Lens Protocol dibilangnya adalah sosmed di Web3 yang permissionless, composable, dan decentralized social graph yang membuat building social Web3 social platform itu gampang. Dan ini dari tim yang brought you di Aave Protocol. Berarti tim Aave juga membuat Lens Protocol. Oke, let's get started. Apa itu Lens Protocol? Jadinya dibilang Lens Protocol adalah sebuah protokol atau sebuah platform di mana orang bisa, if I'm not mistaken, adalah platform di mana orang bisa membuat sosmednya mereka sendiri gitu. Nah, dibilang Lens Protocol adalah composable dan decentralized social graph. Dia bilangnya ready for you to build on social graph yang kalian bisa nge-build di atas agar kalian bisa membuat meng-create great experience and gak scale user kalian. Terus dibilangnya mereka ingin membuat a better social platform. Terus dibilang kalau seandainya Lens Protocol adalah user owned open social graph yang semua aplikasi bisa plug into bisa terkoneksi dengan aplikasi yang lainnya. Dan each application yang memakai Lens itu membenefitkan seluruh ekosistem, merubah zero sum game menjadi collaborative, sesuatu yang kolaboratif. Dan developer bisa memfokus untuk mengcrafting atau membuat experience yang bagus bagi usernya, dan memelieve growth hacking to the protocol. Berarti kayak kalian serahin aja ke protokolnya buat growth hack. Dan yang kedua adalah digging into key functions. Kalian bisa main profile, follow orang, dan membuat dan mengcollect any form of publications atau sebuah postingan seperti post, comment, dan mirrors. Mirrors itu ibarat retweet guys. Dan semuanya tuh completely on-chain. Jadi nggak seperti sosmed platform yang sebelumnya. Lens Protocol dan kontennya itu dalam bentuk dynamic NFTs. Itu memberikan kekuatan dan kontrol tentang kontennya directly langsung ke usersnya, dan agar usersnya bisa memonetize konten mereka melalui NFTs. Terus discover Web3 native social media. Jadinya pada intinya Lens Protocol adalah Web3 native. Jadinya dari akarnya itu udah dibuild untuk membantu komunitas Web3. Terus governance toolsnya itu adalah built-in, dan konten itu collectible sebagai NFT, dan profilnya itu sangat composable. That even simple wallet can be rudimentary front end. Jadinya sangat composable, di mana kayak wallet biasa itu adalah front end yang rudimentary guys. Kalau saya kalian nggak tahu rudimentary apa itu, kita lihat aja di Google Translate. Rudimentary adalah involve a limited basic principles. Jadinya itu adalah sesuatu yang sangat basic guys. Mana tuh? Jadinya wallet aja itu menjadi sesuatu yang basic sebagai front end. Dan yang terakhir adalah let your users shine. Jadi dengan teknologi yang membuat yang menaruh kontrol dan kekuatan power
bagi kreatornya untuk nge-publish secara direct di tangan mereka, benefits-nya untuk sebagai decentralized social graph itu mulai dari ownership. Kalian bisa mempunyai konten kalian, social network-nya kalian punya, datanya juga, dan cara kalian memonetize. Oke, jadinya what does Lens Protocol do? Apa sih yang Lens Protocol ngelakuin gitu? Lens Protocol itu adalah build dengan modularity in mind. Modularity itu adalah sebuah network ya guys ya. Dan itu membolehkan banyak fitur untuk di-edit gitu. Boleh nge-add feature baru while ensuring immutable user-owned content and social relationships. Jadinya nggak hanya scalable tetapi masih memaintain user-owned immutable juga, dan bisa meng-increase atau menaikkan social relationships. Oke, ayo kita masuk ke docs-nya. Jadinya apa sih itu Lens Protocol, ya kan? Jadinya udah gue bilang kalau seandainya adalah Web3 social graph di Polygon Proof of Stake blockchain. Jadi ada di Polygon guys. Dan ini didesain untuk mempower kreator untuk mempunyai links linksnya, bridge-nya antara mereka dan komunitas mereka untuk membuat a fully composable user-owned social graph. Jadinya kalian bisa membuat link kalian sendiri. Jadinya kalau seandainya kalian lihat ya kan kayak desainnya itu seperti tanaman, dan kalau seandainya kalian lihat di Twitternya bentuknya itu seperti akar ya. Bentuknya seperti akar karena kalian bisa membentuk social graph-nya sendiri, dan itu adalah berbentuk akar. Linknya kalian bisa kontrol sendiri. Jadinya menurut gue itu adalah bagus untuk bisa dibilang merangkul komunitas kalian. Jadinya kalian tidak harus ribet-ribet ke misalnya sosmed platform lain. Kalian langsung pakai Lens Protocol aja untuk bisa merangkul komunitas kalian gitu. Dan ini berguna banget bagi influencer-influencer terutama di crypto space. Jadi kalian nggak perlu bagi influencer-influencer, Lens Protocol adalah sesuatu yang bisa kalian consider. Karena bagi komunitas kalian linkage itu adalah sesuatu yang sangat penting. Oke. Jadi dia bilang, how does the Lens Protocol compare to existing social networks and graphs? Jadinya compare Lens Protocol dengan social networks and graph yang sudah ada adalah kalau seandainya Lens Protocol itu mau meng-solve isu-isu yang besar di social media yang udah ada ya. Misalnya Web2 social network itu semuanya itu secara database itu decentralized. Nggak ada portability, terus profile kalian, teman-teman kalian, dan kontennya adalah itu semuanya terlock atau terkunci di specific network dan di own oleh network operatornya guys. This causes each network to fight a zero-sum game for your attention. Jadinya ini bikin konflik lah antara berbagai network, berbagai algoritma agar bisa masuk ke biar kalian bisa for your attention lah, biar bisa masuk ke tanda kutip recommended page kalian gitu, atau bagi kalian yang pakai TikTok itu for you page. Dan Lens Protocol itu mengkorek ini untuk menjadi user-owned open social graph yang semua aplikasi bisa terkoneksi. Dan karena user itu mempunyai datanya mereka bisa membawa datanya ke aplikasi lain yang build di atas Lens Protocol. Jadi ini menurut gue bagus banget dengan konsep tanaman. Kalian bisa membuat link sendiri, tetapi kalian bisa melink akar kalian sendiri dengan akar orang lain gitu guys. Jadi menurut gue it is very very usable, bagus banget karena di build-nya juga pakai NFT gitu. Jadinya akar kalian itu tetap kokoh dan tetap immutable dan bisa dibilang kokoh gitu guys, nggak ada tampering whatsoever.
Oke, jadinya ini kalian bisa baca sendiri nih mengenai overview-nya. Soalnya gue mau ngejelasin yang major concepts-nya. Yang pertama adalah profile. Profile NFT itu adalah main object dari Lens Protocol. Itu adalah ownership over this that gives you control of your content. Nah jadinya pas waktu kalian membuat tanda kutip akun kalian di Lens Protocol, itu kalian sudah akun kalian itu dalam bentuk NFT. Nah, jadinya apa yang differentiate dari Lens Profile NFT dari other on-chain identities itu adalah ability untuk ngepost publication. Jadi seperti sosmed pada umumnya seperti Twitter. Dan profile NFT itu ada history dari semua post, mirrors, retweets, komen, dan konten-konten yang lain yang kalian buat, guys. Dan additionally, profile NFTs contain a follow module. Jadi semua profile NFT itu mempunyai follow module. Modul ini mempunyai logika yang allow different accounts to be issued follow NFTs to record their relationship with the main profile on chain. Jadinya ini adalah follow module, nanti gue bakal jelasin ada di sini. Itu adalah sebuah modul di mana bisa mengconnect different account via following gitu guys. Kayak follow di Twitter, follow di IG dan sebagainya. Dan profile hanya bisa di-mint oleh address yang di whitelist oleh governments. Ini meng-ensure bahwa walaupun low fee di Polygon, namespace-nya itu is not reserved by squatters. Jadinya bagi orang yang serius aja guys, tanda kutip begitu. Jadi kalau misalnya kalian membuat aplikasi di atas Lens yang perlu minting profile, kalian bisa join Discord-nya dan get in touch. Nanti gue bakal kasih link Discord-nya di description-nya ya guys. Oke, publication. Jadinya ini secara keseluruhan kalian bisa baca sendiri. Ini adalah nge-tweet. Essentially nge-tweet ya. Jadinya nge-tweet ini tuh dalam bentuk NFT gitu. Nah, dia bilangnya publications atau nge-tweet are posted directly to a user's profile NFTs. This ensure that all content created by a user remains user-owned and in their wallet. Jadinya kalau seandainya kalian nge-tweet apapun, itu bakal ada dalam bentuk NFT dan bakal ada di wallet kalian. Dan metadatanya bakal di-store di IPFS atau Airweave atau centralized storage provider seperti AWS S3. Dan publications mempunyai two attached modules yang a collect module dan a reference module. Collect module-nya ini mempunyai kayak sebuah fitur di mana other users bisa memint publication kalian into an NFT. Berarti orang lain bisa memint tweet kalian sebagai NFT. NFT ini bakal menjadi reference, bakal mereferenskan tweetnya kalian, the original publications URI, jadi itu profil kalian. The reference module itu mengkontrol references to the publication itself, jadinya itu sebuah moderator ya, atau mengkontrol publication-nya sendiri. Dan ini mempunyai fitur di mana mendeterminkan siapa yang bisa komen dan mirror publication-nya. Mirror itu adalah retweet. Oke, apa itu komen? Jadinya komen itu allow user untuk provide additional commentary on other publications. Layaknya tweet biasa. Dan mereka di-treat sebagai same base publications with extra checks and features. Like publications, comments, live under the user's profile NFT and therefore wholly owned by the user. Jadinya kalau seandainya kalian mau komen di tanda kutip tweetnya orang, komennya kalian itu adalah fully owned by kalian gitu. Itu karena dalam bentuk NFT. Jadi since the comments reference other publications, they are subject to the original publications reference module conditions. Nah, kalau seandainya kalian mau nge-tweet, ya kan, itu dikontrol, di fully control
oleh orang yang mempunyai tweetnya itu. Jadinya seperti layaknya Twitter. Twitter kan bisa kontrol tuh siapa yang boleh komen dan siapa yang boleh nge-like ya kan tweetnya. Jadi seperti itu guys. Dan if a publication has a reference module yang ngelimit comment to only accounts who follow the original poster, the commenter does not hold a follow NFT, the transaction to comment will fail. Nah, seperti kayak gini, sebuah user bisa mesettingkan, tanda kutip mesettingkan, kalau seandainya hanya orang yang nge-follow usernya itu bisa komen. Jadi kalau seandainya kalian nggak nge-follow orang yang nge-tweet, kalian nggak bisa nge-komen tweet orang itu guys. Nah, dan seperti regular publications, comment mempunyai collect dan reference modules. Collect modules itu define how comment can be. Collect module seperti yang gue jelasin sebelumnya, bagaimana cara bisa nge-mint menjadi NFT yang reference the original comments content URI. Terus the reference module contains a logic on who can comment and mirror the new comment. Jadinya again layaknya Twitter in the blockchain, basically begitu guys. Dan mirrors, nah I own this post, mirrored by Anne, mirrored by Joe, and mirrored by XYZ. Seperti retweet guys, jadinya nggak perlu dijelasin lagi. Terus kalau seandainya collect, setiap tweet kalian, retweet, komen, dan sebagainya, itu bisa di-collect sebagai NFT. Jadinya layaknya NFT biasa. Seperti itu guys. Kalian bisa baca sendiri dan gue bakal taruh seluruh docs-nya di description. Terus kalau seandainya bagi follow dan following, kalau seandainya kalian mau follow orang, following di Lens Protocol itu beda dengan Web2 social applications. Ketika users follow sebuah profile di Lens Protocol, mereka dikasih yang namanya follow NFT. Jadinya kreator dan komunitas bisa encode dengan value yang lebih lagi, value added ya guys. Itu jadinya dimana kalian bisa monetize konten kalian. Nah, profile NFTs bisa attach particular follow module to each profile NFTs. Jadinya follow module-nya itu bisa kalian modifikasi sendiri. Jadinya mengkonten semua protokol untuk mendetermine bahwa user itu mau follow the profile and should be issued a follow NFT. Jadi misalnya sebuah profile bisa mengattach follow module yang merequire sebuah user untuk membayar 5 Matic untuk mereceive a follow NFT. Jadinya begini guys, kalau seandainya gua sebuah influencer besar gitu, dan kalian mau follow gua, nah untuk gua bakal kasih kalian sebuah follow NFT, tetapi kalian harus membayar 5 Matic. Jadinya itu adalah di mana monetization-nya itu comes into play guys. Nah, kalian bisa baca sendiri nih. The ID of each newly issued follow NFT for a given profile increments by 1, such as the first follower's NFT is an ID of 1 and the IDs of 10. Jadinya ID-nya ini seperti kayak follower count-nya atau following count-nya. Kalau seandainya kalian mau tahu teman kalian itu follower keberapa, ID-nya bakal nge-identifikasikan itu semua guys. Dan additionally, follow NFTs have built-in governance capabilities, ya kan, mempunyai kapabilitas governance sendiri, seperti vote delegation, agar kalian bisa meng-create social DAOs di atas Lens Protocol. Creators, DAO, dan organisasi lain bisa membuat strategi voting menggunakan follow NFTs dan properti lainnya. Seperti, the first 1,000 follows have 1 vote each. Or the longer you follow, the more voting power you have. Jadinya semua protokolnya itu bisa dimodifikasi oleh community holdernya, atau creatornya, atau DAO-nya gitu. Which is menurutku bagus banget, memberikan full sovereignty atau kekuatan bagi usernya atau komunitasnya. Nah, bilangnya we look forward to seeing all of the new follow modules and
follower governance strategies the community comes up with. Jadinya semuanya itu semua dibuild oleh komunitas untuk komunitas. Mantap. Jadinya bagi kalian yang mau lihat baca built-in governance ya, kalian bisa baca sendiri ya. Nih kalau di DAO kalian bisa proposal creation, proposal queuing, dan proposal execution. Ini gue nggak akan technical banget, community multisignya seperti apa kalian bisa baca sendiri. Jadinya all in all itu aja sih guys. Twitter di Web3. Jadi kalian bisa monetize tweet kalian. Kalian bisa meretain full control kalian di akarnya kalian gitulah ya. Dan kalian bisa merangkul komunitas kalian gitu guys. Also jangan lupa follow, nah gitu aja deh ya guys. Jangan lupa follow Twitternya Decentra Boys karena kita selalu update tiap hari. Dan jangan lupa untuk ngeklik link ID-nya Decentra Boys juga. Ini ada YouTube, ada Twitter, dan IG kita, dan Instagramnya kita juga. Dan itu akan lead kalian di Discord-nya Scoot Labs, karena Decentra Boys adalah bagian dari Scoot Labs. Oke? And with that said, I hope you all enjoy. And with that said, Decentra Boys signing out.